Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada topik 1, ruang kolaborasi, yang diampu oleh Bapak Fahrul Rozi MPD. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Cut Nadia, Wilda Santi, Padlika Askila, Herawati Ningsih, Siti Jelita, dan Sapri Liani Wardani. Selanjutnya, saya akan membahas kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik terfokus pada satu urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti agar dapat mencari nilai rata-rata dan telah mengulang kembali mengerjakan soal yang serupa. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode seperti kasus di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar matematika. Contohnya menghitung hasil dari operasi bilangan atau menyelesaikan sebuah soal yang harus ditentukan nilainya, sehingga membutuhkan langkah-langkah penyelesaian yang sudah ditentukan serta pengulangan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode belajar ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Baiklah, selanjutnya kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantang belajar mereka. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka? Baiklah, menurut kelompok kami, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka yaitu dapat dilihat dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 yang dimana umur mereka berkisar antara 6 sampai 8 tahun, yang berarti masuk pada tahap perkembangan. Tahap operasional konkret menurut tahap perkembangan biasa yaitu peserta didik telah menunjukkan penalaran yang logis dan juga konkret, yang pada umumnya sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan, yang diantaranya kemampuan mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang maupun jumlah benda. Sehingga yang dapat dilakukan Rina yaitu dengan menggunakan metode bermain atau game, di mana bermain atau game tentu sangat menyenangkan bagi usia mereka.
Rina bisa menggunakan game yang menarik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Misalnya, bermain tebak-tebakan berhitung, belajar sambil menggambar, dan juga permainan papan saku. Permainan papan saku terbagi menjadi 2 bagian, yaitu papan yang dibuat dari bahan styrofoam atau saku yang dibuat dari plastik. Jadi, papan saku adalah papan yang memuat saku di mana saku tersebut dapat digunakan untuk menyimpan media benda. Jadi, di sini ada gambarnya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka dapat kita lihat bersama ya teman-teman. Ini adalah contoh dari media papan saku. Pada permainan ini, media benda yang digunakan adalah sedotan. Bilangan yang dimaksud dalam pembelajaran akan diwakili oleh banyaknya sedotan yang masuk pada saku. Banyaknya sedotan adalah 6. Maka gambar menunjukkan angka 6. Jika ditambahkan lagi 2 sedotan ke dalam saku, maka banyaknya sedotan menjadi 8. Maka bilangan hasil penjumlahannya adalah 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi, permainan papan saku digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik pada operasi bilangan. Sebagaimana kurikulum pendidikan matematika yang digunakan, maka operasi bilangan yang dimaksud adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 sampai 10. Mengapa Anda menyarankan tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal tersebut karena pada dasarnya, meskipun kemampuan berpikir masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Selain itu, sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu operasional konkret, salah satu media yang digunakan bersifat nyata dan sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga selain menyenangkan, media yang digunakan juga dapat dilihat dan dipegang oleh peserta didik. Selain memotivasi, juga mempunyai semangat tinggi untuk belajar. Nah, selanjutnya kasus ketiga. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Seperti yang kita lihat, pertimbangan dan pilihan yang ditetapkan sudah tepat. Hal ini terlihat di balik layar dari para pelajar bahwa Made adalah seorang anak yang tinggal di Bali, di mana terdapat banyak bangunan pencakar langit. Oleh sebab itu, untuk latihan pembelajaran,
MADE melibatkan penelusuran materi berupa tes deskripsi tentang hal-hal yang ada di Kabupaten Bali. Oleh karena itu, guru akan lebih memahami materi karena materi tersebut yang akan ditampilkan dapat diterapkan pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Nah, prinsip yang MADE gunakan dalam kasus tersebut yaitu menggunakan prinsip belajar teori behavioristik dari Skinner, yang mana berfokus pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sehingga MADE mengaitkan itu dengan memperhatikan